Salam, selamat berjumpa kembali dalam ibadah online Minggu tanggal 26 April 2020. Saudara, bahwa ini mungkin dan bukan mungkin tetapi akan menjadi sebuah sejarah dalam pertumbuhan gereja Tuhan, bahwa Tuhan pernah mengizinkan gerejanya melakukan sebuah ibadah tanpa bertatap langsung muka dengan para jemaatnya. Apapun itu, seperti firman Tuhan berkata bahwa kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Percaya saja bahwa ketika kita berada dekat dengan Tuhan dan selalu menjadi alat untuk menyembah dan memuji Tuhan, maka kita akan selalu ada dalam pelukannya dan Tuhan akan membebaskan kita dalam setiap ujian ini. Saudaraku, kalau pada minggu yang lalu kita sudah membahas tentang kedatangan Kristus yang kedua kali, maka pada hari ini juga kita akan membahas tentang tujuan kedatangan Kristus yang kedua kali, dan apa maksud Tuhan dan apa tujuan Tuhan untuk datang pada kali yang kedua. Maka saudaraku yang terkasih, saya akan membacakan firman Tuhan dari Matius 24. Saya mulai dari ayat 14 dan nanti yang kedua ayat 30. Demikian firman Tuhan. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Dan ayat 30, saudara-saudara, pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaan. Saudaraku yang terkasih, tidak ada orang yang dapat menghambat kedatangan Kristus dan rencana Tuhan untuk datang pada kali yang kedua, seperti di dalam firman ini, bahwa Dia akan datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan kita sudah membahas pada minggu yang lalu bahwa kedatangan Kristus yang kedua diawali dengan berbunyinya sangkakala. Sangkakala yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan yang ketujuh yang ditiup oleh malaikat. Lalu saudara-saudaraku, hari ini kita akan berbicara tentang untuk apa Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Yang pertama, saudara-saudaraku, tujuan Kristus datang pada kali yang kedua adalah menjemput orang percaya. Jadi seperti kerinduan Kristus bahwa orang yang percaya itu akan dijemput, dan Tuhan merindukan ada satu kebersamaan dengan umat-umatnya. Di mana Kristus berada, Dia ingin umat-umatnya berada. Jadi yang pertama itu adalah untuk menjemput orang yang percaya. Yang kedua, saudara-saudaraku, adalah menghukum atau menyiksa nabi palsu, antikristus, dan iblis. Memang pada hari ini kita tidak membahas secara rinci tentang ketiga hal ini, karena ketiga hal ini adalah sesuatu yang disebut dengan si pendurhaka. Kedatangan yang kedua, saudaraku, adalah menghukum, menyiksa nabi palsu, antikris, dan iblis. Firman Tuhan berkata, saudara-saudaraku, memang menjelang akhir-akhir zaman akan muncul nabi-nabi palsu dan juga antikristus. Dan iblis itu yang menjadi komando daripada, dan itu semua direncanakan oleh iblis. Matius 24 ayat 24 berkata, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat
dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka akan menyesatkan orang pilihannya juga. Sehingga kita perlu saudara-saudaraku waspada dalam hal ini. Matius 7 ayat 15 berkata bahwa waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. 1 Yohanes 2 ayat 18 berkata, anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Saudaraku yang terkasih, kalau tentang nabi-nabi palsu ini, tadi kita diminta untuk berhati-hati. Nabi-nabi palsu ini dia menyamar dan menyesatkan banyak orang. Nabi palsu ini dia menyembunyikan sebuah kebenaran. Dan dia memang tidak suka kebenaran dan membuat kebenaran itu sebagai hoax. Dan kebenaran itu dijadikan sesuatu permainan. Kita melihat saudara-saudaraku bahwa sudah banyak ditemukan hamba-hamba Tuhan yang dapat menerima bahkan melakukan pemberkatan bagi pasangan satu jenis. Saya tidak mengerti apa dasar daripada firman Tuhan sehingga nabi palsu ini, dan memang saudara-saudaraku yang terkasih, nabi palsu ini memang dia membuat satu penyesatan yang berkata bahwa memang dia nyaman dengan seseorang itu. Firman Tuhan berkata, beranak cuculah bertambah banyak. Sehingga orang lupa bahwa orang yang bertambah banyak dan beranak cucu seperti firman Tuhan berkata adalah bagi orang atau bagi pria dan wanita. Mana mungkin pria dan pria bisa beranak cucu dan bertambah banyak? Mana mungkin perempuan dan perempuan bisa beranak cucu dan bertambah banyak? Tetapi penyesatan Tuhan yang dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan dengan menerima pasangan satu jenis ini, inilah saudara-saudaraku yang membuat Tuhan murka. Karena kebenaran itu telah disembunyikan, saudaraku, menjadi sebuah permainan-permainan. Semelihat dalam situasi di mana dunia berduka, erat kaitannya saudara-saudaraku karena pekerjaan iblis dan pekerjaan nabi palsu ini. Saudaraku yang terkasih, tadi sudah disebutkan waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dan menyamar seperti domba. 1 Yohanes 2 ayat 18 mengingatkan kita, saudaraku, anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir dan seperti yang telah disebutkan bahwa janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka. Jadi seperti yang disebutkan sebagai antikristus itu adalah manusia durhaka yang harus binasa. Tadi saudara-saudaraku, untuk apa Kristus datang adalah untuk membinasakan, sehingga ketika manusia ada di dalam kesusahan oleh karena nabi palsu ini, maka kita diperhadapkan kepada satu pengharapan bahwa nanti Tuhan akan memusnahkan mereka. Tuhan akan menghukum. Wahyu 19 ayat 20 berkata, maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya. Dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Alkitab ini tidak banyak yang menuliskan
tentang antikristus ini. Tapi saya akan membacakan saudaraku di dalam Yohanes 2, 1 Yohanes 2 ayat 18. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Itu tadi dalam 1 Yohanes 2 ayat 22. 1 Yohanes 4 ayat 3, saudara-saudaraku, dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia datang, dan sekarang ini dia sudah ada di dalam dunia. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Ia adalah si penyesat dan antikristus. Dalam 2 Yohanes 1 ayat 7. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pada waktu si pendurhaka yang dinyatakan itu akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Dan Kristus akan menghukum dia. Dan kita bisa membayangkan bahwa dengan hembusan nafas Tuhan Yesus, nafas mulutnya, nafas mulut Tuhan Yesus akan memusnahkan kalau nanti Kristus datang pada kali yang kedua. Sehingga saudara-saudaraku yang terkasih, kalau ada orang yang saat ini berada di dalam kesulitan, dalam pekerjaan iblis atau pekerjaan antikristus, maka kedatangan Kristus yang kedua ini, saudara-saudaraku, akan membuka mata hati dan rohani kita, saudara-saudaraku, bahwa kedatangan yang kedua adalah untuk menyiksa, menghukum nabi palsu, antikristus dan iblis. Yang mereka akan dihukum, mereka akan disiksa. Kemudian saudara-saudaraku yang terkasih, siapa yang menyiksa? Yang menyiksa itu adalah Yesus sendiri. Jadi kalau kita menderita oleh nabi-nabi palsu, ada harapan di ujung sana bahwa Kristus, Yesus sendiri, pada saat datang pada kali yang kedua, dia akan menyiksa ketiga oknum tersebut. Kalau yang pertama tadi, saudara-saudaraku, Kristus itu datang pada kali yang kedua adalah untuk menjemput orang yang percaya. Yang kedua, saudara-saudaraku, adalah menghukum, menyiksa nabi palsu, antikristus dan iblis. Maka yang ketiga, saudara-saudaraku, adalah Kristus datang untuk menghakimi semua manusia percaya dan yang tidak percaya. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, bahwa kedatangan Tuhan yang pertama kali adalah pada saat Natal, yaitu pada saat Kristus lahir ke dunia ini. Dalam Yohanes 3:17 berkata, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh dia. Inilah pada kedatangan Kristus yang pertama. Tetapi pada kedatangan Kristus yang kedua, saudara-saudaraku, kedatangan Kristus yang kedua adalah berbeda dengan kedatangan Kristus yang pertama. Kedatangan Kristus pada kali yang kedua di dalam 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan apa yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, maka pada kedatangan Kristus yang pertama, Kristus datang untuk menyelamatkan orang yang percaya kepadanya. Firman Tuhan berkata dalam Yohanes 3:16 bahwa begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa tetapi memperoleh hidup yang kekal. Ulangi sekali lagi, kedatangan Kristus yang pertama itu adalah untuk menyelamatkan orang yang percaya kepadanya. Tapi kedatangan Kristus yang kedua, saudaraku, adalah menghakimi semua manusia yang percaya dan yang tidak percaya.
Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, 3 maksud dan tujuan kedatangan Kristus yang kedua ini. Yang pertama tadi adalah untuk menjemput orang percaya. Yang kedua, saudara-saudaraku, adalah untuk menghukum dan menyiksa nabi-nabi palsu, antikris dan iblis. Dan yang ketiga, saudaraku, adalah untuk menghakimi semua manusia percaya dan yang tidak percaya. Yang ketiga ini, saudara-saudaraku yang terkasih, bahwa maksud daripada Kristus untuk melakukan, saya ulangi, seperti firman Tuhan berkata bahwa kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Yesus datang bukan untuk berbicara tentang dosa, tetapi kedatangannya adalah untuk membuat satu perhitungan tentang upah yang akan diberikan kepada orang sesuai dengan perbuatannya. Karena kalau masalah dosa, Kristus sudah menanggung semua dosa itu di kayu salib. Kristus sudah menanggung semua dosa-dosa manusia di kayu salib, sehingga pada waktu datang pada kali yang kedua, maka penghakiman yang dimaksud menghadap pengadilan Kristus maksudnya adalah untuk membuat perhitungan terhadap upah yang diberikan. Tentu setiap orang yang melakukan pekerjaan banyak dan kepada setiap orang yang melakukan pekerjaan sedikit, apalagi di dalam melakukan kehendak Tuhan dalam pelayanan. Misalnya, ada orang yang melayani Tuhan tidak punya persoalan dan tidak punya tantangan yang berat. Ada seseorang yang melayani Tuhan memiliki tantangan yang berat. Ada seseorang yang mau melayani Tuhan tetapi dibenci tanpa alasan. Tetapi ada orang yang melayani firman Tuhan, melayani Tuhan sama sekali tidak ada persoalan dan tidak ada tantangan. Sehingga hal itu akan membuat perbedaan tentang upah. Sama seperti seorang janda yang memberikan persembahannya sepeser itu jauh lebih besar daripada orang-orang yang memberi dengan jumlah yang luar biasa yang lebih besar. Kalau ada orang memberikan kepada Tuhan dengan jumlah yang banyak, lalu firman Tuhan berkata apa yang dilakukan oleh orang janda yang memberikan sepeser ini nilainya lebih besar, maka terhadap itulah upah diberikan kepada orang-orang yang mengerjakan kehendak Tuhan. Sehingga saudara-saudaraku, kita bisa merespon tentang maksud kedatangan Tuhan yang kedua kali dalam 3 hal yang dimaksud tadi. Sehingga kita berusaha kuat di dalam kekuatan kuasa-Nya. Berusahalah kita, saudara-saudaraku, untuk melakukan pekerjaan Tuhan dengan sukacita, sehingga upah yang akan diberikan kepada kita adalah upah yang memang layak seturut dengan kehendak Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kiranya firman Tuhan disampaikan pada saat ini akan memberkati kita semuanya tentang maksud kedatangan Kristus yang kedua kali dalam 3 hal yang saya sampaikan tadi. Dalam hidup ini memang kita harus banyak belajar bersyukur, termasuk pada kesempatan ini kita tetap mengucap syukur dalam segala hal. Meskipun kita dengan umat-umat Tuhan tidak dapat bertatap muka secara langsung, tapi kita tetap memuliakan Tuhan. Bahwa gereja bukanlah gedung, tetapi gereja itu adalah orangnya. Sehingga gedung tidak bisa membatasi kita untuk beribadah kepada Tuhan, dan gedung tidak bisa membatasi kita untuk menaikkan pemujian kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.